Selanjutnya mungkin bisa kita langsung mulai waktunya. 5.20. Oke, cukup panjang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa maqdurina tabi'ala antabinallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah. Jadi pada session kali ini kita coba sharing. Saya sih nggak mau ngomongnya memberikan presentasi, sharing aja ya. Karena saya ya kan Bapak Ibu kan lebih udah S2 S3 ya Pak ya. Kalau saya masih S1 non praktisi. Jadi kita sharing aja mengenai apa sih yang dilakukan perbankan syariah di Indonesia dan bagaimana perkembangannya, apa masalah-masalahnya, karena kita tahu bahwa namanya perbankan syariah di Indonesia itu ya masih berusia sekitar belum 30 tahun ya. Karena usia kita masih relatif muda dibandingkan dengan bank konvensional yang di Indonesia ya. BRI didirikan tahun berapa ya? 20-an kalau nggak salah, sebelum Indonesia merdeka. Sedangkan bank syariah di Indonesia yang pertama kali ya, itu kan ya pertama bangun amalat lah. Oke Bapak Ibu semuanya, jadi kita masuk materi aja. Jadi insya Allah kita akan bahas mengenai yang pertama adalah milestones dan market share secara umum maupun bank syariah itu seperti apa sih, perkembangannya sejak awal sampai sekarang tahun 2017-2018 seperti apa ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai kita masuk ke dalam praktisnya bisnis scheme bank syariah seperti apa, financing kontrak atau akad-akad yang digunakan seperti apa sih. Tapi mungkin memang karena waktu terbatas tidak mungkin saya menjelaskan semua akad yang ada di perbankan syariah di BSM khususnya ya. Yang ketiga itu adalah PR kita, masih ada challenges, masih ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi, yang harus dimitigasi, harus diselesaikan supaya nanti ke depannya ekonomi syariah khususnya perbankan syariah bisa lebih berkembang. Oke, masuk yang berikutnya mengenai milestone. Jadi ini jalan raya milestone-nya memang nggak lengkap-lengkap banget saya bikin ya, cuma poin-poin pentingnya aja. Yang pertama bank muamalat tahun 92. Mulai saya bilang sekarang 2018 ya, usia kita bank perbankan syariah masih umurnya 26-27 tahun lah ya, 26 tahun. Jadi masih relatif, ABG juga bukan, dikatakan orang tua juga enggak gitu ya. Jadi udah 26 tahun itu habis lulus kuliah, masih semangat-semangatnya biasanya. Lulus kuliah 24-25 lah kita ya. Kecuali yang masih abadi bisa sampai 30 tahun gitu. Ini usia-usia masa setelah kuliah, dia 26 tahun, tahun 92. Itu pun pertama kali bukan nama syariah yang digunakan. Masih agak malu-malu pakai istilah bagi hasil. Jadi bagi hasil ya. Karena belum ada istilah syariah. Saat itu mungkin kondisi politiknya masih agak sedikit belum memungkinkan untuk menggunakan kata-kata syariah. Jadi masih bank bagi hasil, bank muamalat yang pertama kali. Kemudian selanjutnya tahun 98 itu sudah mulai ada perubahan undang-undang perbankan ya. Undang-undang perbankan tahun 92, diubah tahun 98 itu sudah mulai ada perkenalan kata-kata syariah juga ya. Dimulailah dalam sistem dimungkinkan bank konven punya unit usaha syariah di tahun 98 sudah mulai ya. Kemudian ini juga karena saya bekerja di sini 99, begitu 98 bank BSM beroperasi. Jadi bank umum syariah pertama yang dihasilkan dari regulasi 98 ya BSM ini. Dan bank syariah di tahun 99 langsung beroperasi. Yang tadinya bank susila bakti kemudian di convert
menjadi bank syariah. Kali ini BSF itu bank sosial bakti. Beda sama muamalat. Kalau muamalat itu emang dia terdiri pendirian awal langsung. Kalau BSF itu dari bank sosial bakti yang convert menjadi bank syariah. Bank syariah. Kemudian yang sekarang tahun 2017 ini akhir tahun 2017 itu ada 13 bank umum syariah, ya, ada 22 unit usaha syariah dan ada 165 bank pembiayaan rakyat syariah. Ya. Jadi selama kurun waktu 26 tahun itulah hasilnya, menghasilkan 13 bank umum syariah. Masih sedikit ya. Dari total sekitar 115-116an perbankan secara umum di Indonesia, bank umum syariah cuma masih berjumlah 13. Ya. Terakhir kalau nggak salah Bank NTB convert mengalah dari bank syariah, ya, jadi 14. Ini kan tahun 2012 sampai terakhir Bank Aceh, ya. Kemudian terakhir dari Bank NTB yang menjadi bank syariah. Saya juga menunggu Bank Nagari kapan menjadi bank syariah? Kan katanya kan ada jenis syarat begitu Allah itu ya. Bank Nagari masih konver gitu nggak masalah. Ya, semoga aja bisa jadi syariah. Tetangganya sudah syariah Bank Aceh. Ya. Oke, jadi milestone untuk bank syariah. Nah, sekarang market share-nya. Ya. Dari total sekitar aset perbankan secara keseluruhan ya hampir 8 triliun ya, hampir 8 triliun. Ya. 7.000 something triliun secara nasional. Ya. Ini tahun data 2017. Perbankan syariah cuma punya aset 424 triliun atau 5,4% dari total kue perbankan nasional. Ya. Pertumbuhannya sih agak stuck ya, dari mulai 3 sampai ke 5 ya relatif datar gitu ya. Tidak ada yang ini pun tembus ke angka 5 nih di sini sebetulnya ya. Itu karena Bank Aceh sudah masuk syariah. Kalau Bank Aceh belum masuk syariah mungkin agak tersendat. Belum sampai 5. Ini sangat ironis dengan kondisi negara jiran sebelah, ya, yang mungkin tepatnya Pak Agung kuliah terakhir di Malaysia. Itu mungkin terakhir yang saya tahu market share perbankan syariahnya sudah mencapai 40% dari total perbankan nasionalnya Malaysia. Ya. Kenapa bisa beda banget? Padahal sama-sama Melayu, ya. Malaysia Melayu, Indonesia ya Melayu Jawa ya Banjar ya banyak lah ya. Nah, apa yang membedakan? Padahal dari sisi jumlah penduduk ya pastilah lebih banyak Indonesia ya dari Indonesia. Ternyata setelah kita coba lihat secara historis penyebab perbedaan ini, ironi ini adalah yang pertama, perkembangan perbankan syariah di Malaysia sudah jauh dimulai daripada Indonesia. Ya, mungkin Bapak tahu bahwa namanya Bank Tabung Haji itu didirikan sekitar sebelum tahun 70 gitu. Ya, Bank Tabung Haji Malaysia. Ya, jadi perbedaannya sekitar 20-an tahun. Lahirnya perbankan syariah antara Malaysia sama Indonesia. Jadi Malaysia lebih dulu 20 tahun. Itu satu sisi. Yang kedua adalah kalau di Malaysia lahir dan berkembangnya perbankan atau ekonomi syariah ini lebih di-drive oleh government, artinya government driven, pemerintah yang mendrive perkembangan ekonomi syariah. Bahkan ada kewajiban semua uang BUMN masuk ke bank syariah, ada insentif pajak tertentu segala macam. Ya. Inilah yang membuat kenapa perbankan syariah di Malaysia market share-nya jauh lebih besar dari Indonesia.
dibandingkan dengan Indonesia. Latar belakang lahirnya perbankan syariah di Indonesia, kita kembali ke yang amal ini, ya, tahun 92 ini. Lahirnya perbankan syariah di Indonesia itu bukan oleh pemerintah, ya, tapi oleh masyarakat umum, oleh MUI saat itu, Majelis Ulama Indonesia. Mungkin Bapak Ibu yang lahir sebelum lahir tahun 80-an, 70-an, kalau yang generasi milenial belum lahir kan ya, itu sekitar tahun 1992. Pada saat Muhammad itu masyarakat berbondong-bondong untuk membeli saham, seperti Republika pada saat berdiri, ya. Jadi masyarakat menyetor uang Rp1.000 untuk membeli sahamnya Bank Muamalah. Pada kumpul di Istana Bogor saat itu di launch oleh Pak Presiden Soeharto almarhum pada saat itu mengenai pendirian Bank Muamalah. Bahkan sampai Pak Presiden pun dan keluarganya juga memilih saham di Bank Muamalah. Secara pribadi, bukan pemerintah, gitu ya. Karena lahirnya perbankan syariah memang didrive oleh kebutuhan masyarakat, oleh ulama saat itu. Tidak pernah ada pemerintah kebijakan yang memudahkan pada saat itu ya, memudahkan berdirinya perbankan syariah. Ya. Jadi MUI pada tahun 90, 91 sudah mulai menggodok, merancang seminar segala macam, sampai akhirnya berdirilah Bank Muamalah di tahun. Jadi itulah dua hal pokok yang menyebabkan perbedaan market share yang sangat besar antara Indonesia dengan negara jiran Malaysia di sana. Yang pertama adalah yang jelas lahirnya lebih dulu, beda 20 tahun. Yang kedua, yang mendrive perkembangan syariah, perkembangan syariah di Malaysia di drive oleh government juga. Bahkan banyak sekali insentif yang diberikan kepada perkembangan syariah, ya, pajak segala macam ya. Bahkan keuangan negara dimintakan disalurkan ke perbankan syariah, keuangan negaranya. Ya. Sedangkan di Indonesia yang mendrive perkembangan pertumbuhan perbankan syariah itu lebih dari masyarakatnya sendiri, dari umat Islam sendiri. Ya. Mulai dari masalah tadi pertumbuhannya, ya, pengembangan produk-produknya. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu yang namanya rekening dana haji itu baru-baru aja diserahkan ke perbankan syariah kan, tadinya di Bank ya. Baru awal 25 tahun lah ya kan, bahwa dana haji harus ditempatkan ke bank syariah. Tadinya di Bank Nasional. Bahkan ada beberapa masalah masih terkait dengan perpajakan terhadap transaksi perbankan tertentu yang mungkin masih belum settle, atau ke depan mungkin akan bisa ditemukan masalah audit pajak lagi. Jadi masih ada beberapa hal yang perlu disimpulkan lagi oleh perbankan syariah dengan negara. Ya. Nah ini market share kita perbankan syariah. Ini perbankan syariah khusus ya. Sekarang kalau kita lihat mengenai ekonomi syariah secara keseluruhan, ya kita lihat ekonomi syariah dia tidak cuma perbankan. Jadi yang hijau bawah ini perbankan syariah, yang kuning di sini adalah lembaga non-bank syariah lainnya, yang merah reksadana, yang biru sukuk. Yang menarik ternyata, ya yang menarik, jumlah rupiah nominal yang terserap oleh sukuk itu lebih besar dibandingkan yang terserap di perbankan syariah. Ya. Sukuk itu dari total perbankan syariah, ekonomi syariah itu menguasai 47,59%. Sukuk negara, sukuk korporasi. Sedangkan perbankan aset perbankan syariah cuma 41% dari total keuangan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, berarti pertanyaannya adalah ini masih terbuka sangat luas ke depan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk mengembangkan produk-produk ketentuan hukum, akad atau segala macam arsitektur
yang terkait dengan pasar modal sukuk ini. Lalu perkembangannya ternyata dari sisi total jumlah market share keuangan syariah, sukuk lebih besar daripada perbankan syariah. Ya, itu jadi saat ini yang namanya akad-akad sukuk itu masih terbatas, ya, masih ada beberapa sukuk yang mudaroba, dijarok, gitu ya. Mungkin perlu dikembangkan lagi ke depan supaya sukuk ini bisa lebih bergairah, ya, bahkan bisa menarik dana-dana investasi asing masuk ke Indonesia melalui sukuk ini. Ya, inilah perkembangannya, ya. Nah, kalau khusus perbankan syariah ya dari 41% kue ekonomi syariah, ya, perbankan syariah itu asetnya dibandingkan konven kan, konven itu 6.000 triliun something di tahun 2016 ya, ini data 2016. Bank syariah masih 5,3%, 350 triliun. Ya. Inilah market share dari perbankan syariah kita kalau kita ambil secara cut off-nya sekitar 2016-an, 2016 masih dikuasai banyak oleh bank syariah, usaha syariah. Jadi kembali ini yang menarik ternyata ekonomi syariah di pasar modal itu masih terbuka peluang yang sangat lebar untuk berkembang, bahkan masih bisa menyerap, ya, masih bisa menyerap dana-dana atau keuangan dari secara nasional. Ya. Ini yang mungkin yang bisa di kedepannya pasar modal syariah digairahkan, ya, diperkaya lagi produk-produknya, inovasinya, ya, perangkat-perangkatnya supaya lebih bisa menarik investor untuk masuk ke dalam pasar modal syariah. Bahkan kalau mungkin dari luar negeri. Nah, saat ini alhamdulillah ya dari 115 perbankan nasional ya ada satu terselip 20 besar itu bank syariah, yaitu bank syariah mandiri. BSM itu saat ini alhamdulillah dari peringkat 17. Artinya perbankan syariah ini bukan hanya bermain di kolam syariah saja, tapi perbankan syariah juga sudah mulai bermain di kolam perbankan nasional. Karena peer dari perbankan bank syariah mandiri bukan lagi kepada perbankan syariah yang lainnya, tapi juga peernya dengan bank-bank konvensional, dengan bank HSBC, Bukopin, Bank Permata, dan Danamon, peernya ke situ namanya. Ya, ini perkembangan dari tahun 2017. Ya alhamdulillah dari 17 dari 17 angka 17. Insya Allah di tahun 2018 kita akan bisa lebih naik lagi, bisa naik. Bahkan kalau dari sisi dana pihak ketiga tabungan saja, itu BSM ada di posisi ke-8 dari perbankan secara nasional. Ya, jadi 10 besar untuk tabungan. Ya, yang penting kalau naik tabungan haji ya, gitu ya, atau umroh, tabungan nomor 8 secara nasional. Oke, nah sekarang kita masuk ke bisnis scheme. Bank syariah kerjanya ngapain sih? Pertanyaannya gitu. Sama nggak sih sama bank konven dari sisi operasionalisasinya? Gitu. Ya kalau bank konven kan jelas ada masyarakat kelebihan dana, ada masyarakat butuh dana. Bank konven membeli dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menjual dana kepada masyarakat yang butuh dana atau dana. Itu fungsi intermediary, ya itu fungsi secara tradisional perbankan seperti itu, ya. Tapi bank konven juga seperti itu, dia beli masyarakat dananya melalui bunga tabungan, melalui bunga deposito, ya. Harganya adalah bunga tabungan, bunga deposito, dia beli uang dari masyarakat, ya. Kemudian dia jual uang dengan bunga kredit, ya. Yang pasti dia akan minta spread. Dia beli misalnya 6% deposito, dia jual kredit 10%, jadi ada spread 4%, dia untung 4% untuk menutupi overhead cost dan lain sebagainya. Ya. Nah, bank syariah seperti itu nggak sih? Sama nggak sih? Ya.
Nah, bank syariah pertama-tama ya, pekerjaannya apa? Sama namanya bank, pasti kerjanya himpun dana, ya kan? Menghimpun dana masyarakat, baik berupa, nah yang membedakan akadnya, penghimpunan dana di bank syariah, akad yang pertama adalah akad wadiah, ya. Wadiah artinya titipan. Jadi, ya, misalnya saya ke kantor naik kereta api, dari rumah saya ke stasiun kereta saya naik motor misalnya. Pas sampai di stasiun kereta saya titip motor saya ke tukang parkir, itulah wadiah. Ya, saya nitip motor ke tukang parkir, itu wadiah. Ya, pas sore harinya atau malam harinya saya pulang ke stasiun, ya, saya ambil tuh motor lagi. Gitu. Tukang parkirnya bayar saya atau saya yang bayar tukang parkir? Kan saya yang menitipkan motor, ya, yang bayar ke tukang parkir. Jadi kalau Anda menabung di tabungan syariah, ya jangan harap Anda minta duit, minta bunga gitu loh, ya. Karena kan Anda menitip barang. Daripada uang disimpan di bawah kasur, di kolong meja atau di bawah lemari, ya kan? Saya titip deh uang ini ke bank syariah. Pakainya akad wadiah, akad titipan. Ya, saya menitip uang saya ke bank syariah. Ya, namanya wadiah. Wadiah ada dua, ada amanah, ya domanah gitu loh, ya. Yang kita pakai adalah wadiah ya domanah. Artinya bedanya gini. Kalau yang amanah, titipan yang dengan amanah itu saya titip motor ke tukang parkir, ya. Tapi saya bilang, tukang parkir, Anda nggak boleh pakai motor saya ya. Nanti saya malam saya pulang, saya ambil. Ya udah motor ditaruh aja di situ. Ya. Begitu sore hari atau malam hari saya pulang, saya ambil motor, saya bayar ke tukang parkir kan. Gitu. Kalau yang domanah bertanggung jawab ya, doman. Saya ke titip motor ke tukang parkir, saya bilang ke tukang parkir, Anda boleh pakai ini motor untuk ojek atau untuk apa yang pakai daring-daring gitu ya, ojek online, Grab, whatever lah gitu ya. Tapi pastikan setiap saat saya mau ngambil motornya ada, ya siap. Jadi saat saya nitipkan motor ke tukang parkir pakai nih motornya nih jalan-jalan, nyari tumpangan, nyari objekan, nyari charteran, ya. Dapat uang kan ya dari situ. Ya. Nah, pas saya datang ke stasiun lagi, saya ambil motornya, ada motornya. Nah, kemudian apa selanjutnya? Itu tukang parkir tadi, karena dia merasa berterima kasih kepada saya, dia bisa nyari duit dari motor itu, dia kasih bonus ke saya. Pak, saya tadi mau ojek, bisa laku 100.000, ini saya kasih 10.000 deh. Jadi yang bayar bukan saya, tapi tukang parkir yang bayar. Tapi nggak diperjanjikan sebelumnya di depan. Saya cuma bilang saya titip motor ini, terserah Anda boleh pakai. Tapi setiap saat saya butuh, saya harus ada loh ya motornya. Ya siap, dijalankan seperti itu. Diojekin motornya, ya. Setelah dapat duit, tukang parkir karena berterima kasih, dia kasih uang ke saya. Itu namanya bonus. Ya, jadi kalau Bapak Ibu buka tabungan atau giro, pasti nggak akan ada janji-janji bahwa bank akan memberikan bunga atau bonus sebesar sekian kepada nasabah. Nggak pernah akan ada. Ya, karena sifatnya titipan. Ya, yang ada justru nasabah yang akan membayar biaya administrasi, ijarah, segala macam layanan. Ya, inilah titip yang pertama. Bedanya sama bank konven tadi. Kalau bank konven dia beli emang duit masyarakat. Dengan kalau tabungan mungkin harganya 1% bunganya, ya. Kalau deposito lebih mahal, 5%, 6%, ya. Kalau di syariah, itu wadiah nitip daripada uangnya disimpan di kolong meja, di bawah kasur, di lemari, saya titip ke bank. Wadiah, ya. Oke, selanjutnya akad yang kedua dalam program penghimpunan dana adalah bagi hasil. Ya. Jadi
nasabah datang ke bank bawa uang 1 miliar. Bang, usaha dengan bagi hasil nanti saya jelaskan kemudian. Ya. Nah, di situ baru ada yang namanya nisbah segala macam ya. Oke. Nah, tapi dia belum dapat duit loh dari sini, ya. Dapat duitnya terakhir nih. Nanti kalau kita baca alurnya, dia dapat duitnya terakhir. Jadi kalau bapak ibu deposit kapan di bank, ya, sebetulnya kan bank harus bisnisin dulu, karena kan dia investasi, maka diputar dulu oleh bank uang itu. Jadi dia nggak dapat di depan. Ada juga layanan-layanan, kayak internet banking, mobile banking, cash management system, dan segala macamnya, ya, payment point. Itu akan ada kena biaya admin karena kita pakai mobile banking, internet banking itu masih ada biaya administrasi pakai akad ijarah, ada ujroh, ada fee. Ya. Nah ini masuk ke bank syariah semua. Ya. Nah selanjutnya setelah bank bisa menghimpun dana, apa yang dilakukan oleh bank? Bank kemudian melakukan memberikan jasa services dan pembiayaan, layanan-layanan services dan pembiayaan. Ya, layanannya apa aja sih? Biasanya akad yang dipakai itulah kafalah, hawalah, wakalah. Biasanya untuk bank garansi, untuk LC, ya, untuk profiting, minyak piutang, whatever segala macam. Ya, itu layanan, sifatnya layanan, bukan pembiayaan. Layanan. BG dan LC. Kemudian bank juga akan menyalurkan pembiayaan dalam bentuk yang berbasiskan jual beli, transaksi jual beli. Itu ada murabahah, ada salam, ada istisna. Ya. Kemudian bank akan menyalurkan pembiayaan dalam transaksi yang berbasis sewa, ijarah, dan IEBT. Ijarah mutahiyah dan tamlik. Dan terakhir, bank akan menyalurkan pembiayaan dalam basis transaksi akad bagi hasil. Ya, itu musyarakah dan mudarabah serta ada musyarakah mutanatisab, MMQ. Ya. MMQ itu supaya disingkatnya panjangan. Musyarakah mutanatisab, al-IEBT ijarah mutahiyah dan tamlik. Ya. Nah, dari servis dan layanan dan pembiayaan ini, ya, maka kalau dari servis bank akan terima fee, ya. Kalau fee dari sini itu langsung ke pendapatan bank, fee langsung ke pendapatan bank. Fee, kalau dalam istilah perbankan fee based income, kalau based income itu langsung ke pendapatan bank. Nah, yang dari transaksi ini jual beli, sewa, bagi hasil itu masuk ke yang namanya pool of fund. Bank dapat margin, ujroh bagi hasil. Kalau jual beli pendapatan bank, nama istilahnya margin atau ribun atau keuntungan. Ya. Kalau dari sewa dapatnya ujroh. Kalau dari bagi hasil dapatnya namanya ya bagi hasil, istilah bagi hasil. Ya, pendapatan bagi hasil. Ini masuk ke pool of fund, dikumpulin dulu sama bank, dikumpulin dulu, ya, dikumpulin dulu, terus apa yang dilakukan? Nah, bank akan membagi, kan tadi ada di sini nih, mudarabah nasabah yang berinvestasi dengan bank, bermudarabah dengan bank, ya. Nasabah ini akan berbagi hasil di seluruh total ini dengan bank, ya. Jadi bank akan terima bagi hasilnya, nasabah juga akan terima bagi hasilnya. Itulah operasional perbankan secara singkat. Ya, itu udah khatam perbankannya, udah bisa bikin bank dong ya, gitu ya. Cuma itu satu slide nih, itu perbankan syariah. Ya. Jadi kita sebagai deposan, investor atau kita punya deposito di bank, hitungan pendapatannya itu dari sini Bu, dari kolam ini, dari pool of fund ini, ya. Jadi makin besar kolamnya, makin besar pendapatan kita. Ya. Makin kecil kolamnya, makin kecil pendapatan kita. Beda sama bank konven. Kalau konven kan dia beli 6%, dia jual fix 10%. Ya. Jadi dia bayar dulu 6% ke nasabah.
Mau untung kayak banknya, mau rugi kayak banknya, nggak peduli. Dia berpihak 6%. Ya. Kalau di sini, maka kelihatan deposan yang punya deposito, ya, itu pendapatannya tiap bulan naik turun, nggak akan sama. Karena sangat tergantung dari kolam ini, kolam pendapatan ini. Ya. Makin penuh airnya, makin banyak air yang didapat. Makin kecil surut airnya, ya, itu bank syariah secara ringkas, ya, mengenai bisnis bank syariah. Siapa? Ya, oke, sekarang kalau finishing kontrak, dasarnya apa sih? Kita kembali ke Al-Baqarah ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dari namamu juga saya yang belajar bersama faktuhu. Ya, jadi wahai orang yang beriman, ya, apabila Anda bermuamalah, ya tadi yang membedainin bermuamalah dengan ila ajalin sama dengan waktu yang akan datang, artinya non cash basis, ya kan? Faktuhu, maka tuliskanlah perjanjian-perjanjian. Jadi akad itu harus tertulis, ya. Jadi yang mendasari adanya akad-akad, ya, Al-Baqarah 82. Ya, jadi di sini kalau kita baca satu ayat ini sebenarnya banyak sekali prinsip hukum Islam yang diadopsi oleh hukum perdata. Masalah perwalian, masalah notaris, masalah perjanjian tertulis, perjanjian tidak tertulis. Ini hukum Islam, Al-Quran yang banyak diadopsi oleh perdata kita. Bapak Ibu bisa perhatikan itu apa fungsi saksi di situ, ya kan? Bahwa saksi itu menguatkan bukti, pembuktian kan ada saksi, ada dokumen, ada bukti. Di sini dia kalau kita pas satu ayat ini sangat banyak sekali kosa-kosa buku perdata hukum Indonesia yang bisa diambil dari sini. Hanya satu ayat. Ya. Basicnya itu. Kenapa kita harus membuat akad tertulis adalah dasar ini. Ya, bahwa perintah Al-Quran kalau sudah dikali transaksi non tunai maka harus ditulis. Oke, selanjutnya. Ya, cepat. Nah, ini akan pembiayaan perubahan dasarnya Fatwa MUI tahun 2000 dan tahun 2017. Ya, prinsipnya skemanya adalah ada bank, ada nasabah mengajukan permohonan barang, misalnya bank saya mau beli rumah, saya mau beli rumah, ya. Maka apa yang dilakukan oleh bank kemudian kasih kuasa ke nasabah. Karena apa? Bank nggak mungkin jalan-jalan ke developer nyari rumah, ya. Jadi bank kasih kuasa ke nasabah, nasabah saya kasih kuasa Anda cari rumahnya, ya. Dan kemudian saya kasih uang, Anda bayarkan rumahnya itu. Ya. Jadi kuasanya itu isinya ada 3 sebenarnya. Kuasa wakalah itu, wakalahnya kuasanya 3, mencari, membayar, dan menerima, ya, barang. Jadi kalau tanpa kuasa ini, ya, itu bisa jatuhnya saya katakan riba. Karena apa? Bank pasti akan mencairkan uang ke rekening nasabah, ya. Nah, kalau nggak ada kuasa, takutnya jatuhnya ke riba tadi, bahwa bank masih duit, ya, sehingga marginnya dianggap bunga. Tapi pada penggunaan kuasa ini, uang yang dicairkan ke rekening nasabah itu uang bank, bukan uang nasabah, ya. Atas dasar kuasa ini, bank memberikan kuasa ke nasabah untuk membayarkan harga rumah ke developer. Jadi ditransfer dari rekening nasabah ke developer. Jadi sebetulnya yang dibayar ke developer itu bukan uang nasabah, tapi uang bank atas dasar kuasa lokal. Jadi satu lembar surat tapi bisa menjadikan hal haram satu transaksi. Ya. Kalau tanpa kuasa kita mencairkan uang karena nasa, dikhawatirkan bisa jadi terlibat. Ya. Nah, kemudian dengan kuasa ini nasabah bisa menerima barang dari developer secara langsung untuk atas nama bank. Nah, kemudian setelah bank nasabah mencari dan menerima uang dari bank kemudian berhubungan dengan penjual. Bank akan menerbitkan semacam proses order pesanan barang ke developer atau ke dealer. Kalau ke rumah, developer. Ya. Begitu sudah ada PO yang di-approve oleh developer, maka secara prinsip barang itu sudah punya bank, karena bank sudah menerbitkan PO yang disetujui oleh developer. Kemudian baru akad perubahan. Jadi akad perubahannya terakhir, sektor surat 4. Karena bank tidak boleh melakukan akad sebelum ada secara prinsip barang diterima oleh bank.
secara prinsip, bukan secara nyata atau caranya. Secara prinsip barang diterima oleh bank. Ya, baru melakukan akad perubahan, baru kemudian penjual developer kirim barang, baru kemudian nasabah bayar kewajiban pada bank. Ya, itu secara ringkas skema akad murabahah yang kita tuangkan dalam akad murabahah. Jadi akad murabahah itu kalau di bank konven, kalau kita mau KPR paling cuma tanda satu dokumen perjanjian kredit KPR. Ya. Kalau di bank kalau murabahah itu kan banyak dokumen. Pertama dokumennya permohonan barang pasti, kemudian akan ada wakalah, akan ada dokumen akad, akan ada dokumen putus order. Ya. Dia banyak dokumen-dokumen yang menyertai supaya siklus ini tergambarkan secara utuh. Satu ada yang putus, mungkin secara hukum akad masih benar. Ya, sehingga bisa dikatakan akadnya fasid. Atau dalam hukum positif kita tidak memenuhi ketentuan kausa yang halal, bisa bakal dihukum. Ya. Nah, selanjutnya ada murabahah. Nah, kalau musyarakah tadi simpel, ada musyarik, ada nasabah, dan ada bank. Kemudian ada suatu objek usaha, misalnya bikin rumah makan, juga rumah makan, warteg, misalnya warteg lebih warteg ya. Kemudian musyariknya akan si nasabah akan setor dana 30%. Misalnya warteg harganya 100 juta, nasabah setor modal 30 juta. Kemudian musyarik yaitu musyarik yang lain itu bank setor dana 70%, 70 juta. Jadi masing-masing join financing, ya. Join equity, jadi menyetorkan dana masing-masing 30 dan 70. Ya, mereka kami berakad musyarakah di sini, berakad janji akan usaha bersama dengan modal masing-masing ditentukan dan adanya pembagian keuntungan laba. Apabila laba maka akan dihitung dibagi berdasarkan nisbah. Jadi nisbah beda sama porsi. Kalau ini porsi modal, ini nisbah bagi hasil bisa beda. Ya. Porsi modalnya 70-30, tapi bagi hasilnya 20-80. Ya. Oke. Nah, kemudian dibayar kembali modal, baru ada rugi. Ya, jadi simple seperti ini. Ini bank garansi, pakainya kafalah kalau bank garansi. Ya. Kalau LC, letter of credit, ini banyak akadnya. Akadnya bisa wakalah, kafalah, bisa murabahah. Banyak, masing-masing akad akan berbeda konsekuensinya. Ya. Dokumennya beda-beda juga. Nah, kalau subrogasi kan berarti adalah yang diatur di dalam fatwa DSN MUI, ya, itu bakatnya akad riwayat hak, ya, pengalihan piutang. Simple, ya, cuma kayak gini doang. Ada kreditor awal, ada debitur. Nah, kreditor awal ini kemudian melakukan akad riwayat dengan bank melakukan pembayaran, kemudian bank kolek ke debitur asal. Ya, simple. Cuma satu akad, nggak banyak. Nah, ini challenges kita ke depan, ya, bahwa perbankan syariah karena masih 5% butuh adanya literasi pemahaman terhadap perbankan syariah secara umum. Ekonomi kita tugas kita semua sebagai stakeholders perbankan syariah, inovasi produk dengan digital environment seperti apa, MUI apakah bisa mengadopsi akad sigot ijab kabul menggunakan gadget, ya kan? Bisa nggak akad nikah pakai gadget misalnya, ya, gitu ya. Ya seperti itu. Karena kita apakah ini saya digital environment, ya. Standar akad, harmonisasi hukum, karena masih banyak perbedaan soal hukum. Sumber daya instan ini ya, kalau bisa dari MS kita perbandingin dengan industri dan sertifikasi. Nah, itu di situ. Nah, terakhir adalah ini masih ada challenge juga, ada sedikit perbedaan antara praktek sama ketentuan. Ya, mengenai bicara sengketa, kita paham sengketa KPA, peradilan agama, tapi dalam praktek tertutup, misalnya bank garansi. Bank garansi ini kebanyakan misalnya BUMN, PLN punya proyek, Pertamina punya proyek, mereka susah sekali menerima untuk berbasis peradilan agama. Mereka temukan peradilan negeri. Ya, ini pemerintah sendiri loh, ya kan? Ya.
Padahal kan banyak sekali bank garansi yang diterbitkan yang diminta oleh PLN, Pertamina, oleh yang BUMN yang bisa Pak. Mereka masih lebih prefer pakai PN. Apalagi kalau kita ngomong transaksi internasional, ya kan? Pakainya kita mau menyelesaikan sengketa di mana nih? Ya, kalau kita bertransaksi sama orang Singapura, mereka nggak tahu badan agama. Ya. Jadi masih ada PR untuk pemahaman kepada praktisi dan paham pada para pelaku industrinya juga, ya, yang sektorialnya, pemahaman ini. Pengucapan hukum kita ada perbedaan. Hukum ekonomi syariah mengatakan 18 tahun, DW mengatakan 21 tahun, masih ada beda. Kamu pakai yang mana? Perbankan syariah akan tunduk ke KHS atau BW, ya? Apa berkata 21 atau 18, ya? PR juga, gitu ya. Yang selanjutnya, hak menjual barang bergerak, aplikasi hukum ekonomi syariah. Karena sekarang kalau misalnya segala macam masalah hukum akan di badan agama, pasti hakim-hakim apakah KHS, aplikasi hukum ekonomi syariah. Ya, di sana ngomong bahwa penjual untuk menjual barang bergerak hanya bisa dilakukan setelah barang terima penjual. Saat praktek nggak mungkin. Misalnya kita ngasih pembiayaan mobil itu nggak pernah diterima oleh bank secara nyata, karena langsung diterima oleh nasabah. Ya. Nah, kalau KHS yang ngomong seperti ini, gimana transaksi kita lanjut ke depannya? Ya. Ya, ini masalah akuntansi, EPO, ya, akad ijaroh. KHS jelas mengatakan pasal 256, jika pihak yang menyewa, debitur kan ijarah kan debitur ya. Jika pihak yang menyewa menjadi pemilik dari barang yang disewa, ijarah otomatis berakhir. Nah sekarang misalnya saya ijarah dengan mobil, dengan bank syariah, BPKB itu sama siapa? Saya kan? Berapa nggak kata ijarahnya? Ya, bukan lagi, ya. Pengingatan objek ijarah, bayar lagi. Ya, makanya ijarah itu masih banyak PR gitu. IMBT. Secara akuntansi IMBT ya itu tidak tercatat di neraca nasabah, tapi tercatat di neraca bank. Artinya barang itu punya bank. Ya. Tapi repot pada saat eksekusi, pada saat pelaksanaan fidusia, pemberi fidusia itu siapa? Nasabah. Padahal secara akuntansi di nasabah tidak ada aset itu tercatat di neraca nasabah. Tercatat di bank. Yang hukum fidusia mengatakan pemberi fidusia adalah pemilik barang. Tapi kok ada catat di neraca? Ya. Jadi masih banyak PR kalau kita udah satu-satu. Kita butuh harmonisasi hukum. Ya. Demikian saya agak sedikit cepat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Irfan Lesmana. Memang kita perlu adanya harmonisasi hukum, Pak. Saya sependapat. Bahkan tesis saya, Pak, ini mumpung masih ingat. Disertasi saya itu tentang murabahah terkait dengan akad wakalah. Ternyata dalam praktek perbankan di Indonesia itu masih banyak bank itu menjual di mana barang yang dia jual itu belum dikuasai secara prinsip. Ya. Dan itu ternyata memang oleh PBI, Peraturan Bank Indonesia, bank tidak boleh memiliki aset untuk dijual. Ini memang ada pertentangan antara peraturan undang-undang yang positif dengan hukum Islam. Padahal jelas dalam asas itu kan latabi malaisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Nah ini jelas ayatnya. Ini sebagai pemanasan Bapak Ibu. Pada sesi ini kami batasi 2 penanya karena waktunya terbatas. Silakan 1 di belakang, 2. Ya sudah 3. Silakan, mungkin yang di belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Saya tertarik justru tadi statementnya bahwa yang diperlukan adalah harmonisasi hukum, ya, karena banyak sekali benturan antara kaidah-kaidah hukum yang berlaku dengan bagaimana mengimplementasikan prinsip syariah. Antara lain kita tadi dicontohkan mengenai IMBT. Kalau kita lihat kan konstruksinya IMBT itu adalah sebetulnya kalau kita terjemahkan seperti leasing dengan hak opsi membeli ya.
Kira-kira gitu ya Pak, betul nggak? Ijarah mutahiyah di Kamit itu kita analogkan seperti leasing dengan opsi beli. Artinya lesi itu memang belum mempunyai objek sampai nanti masa leasing selesai barulah opsinya membeli. Nah, tapi dalam praktek ketika dilakukan IEBT atau leasing dengan opsi membeli, objek ini kemudian difidusiakan. Sebetulnya secara konven ini pun keliru. Karena sebetulnya ketika leasing dengan opsi beli, si objek leasing itu harusnya yang dijaminkan bukan objek leasing tapi benda milik debitor. Ini kesalahan yang sebetulnya di dalam praktek terus-menerus dilakukan. Nah, seandainya tadi usulan kita adalah untuk melakukan harmonisasi hukum, yang mau kita harmonisasikan, apakah kita perlu, sebetulnya gagasannya adalah kita membentuk satu payung hukum yang berlaku untuk seluruh aktivitas keuangan syariah, itu yang menurut kita ideal. Tapi kalau kita mengharmonisasikan antara konvensi kaidah-kaidah hukum parsial yang sekarang ada dengan kebutuhan, sepertinya kita akan senantiasa menemukan benturan. Contohnya ketika dijaminkan saja, kita akan menggunakannya hak tanggungan misalnya. Nah, di syariah kita mengenal contoh misalnya ada MMQ, di mana sebetulnya kedua belah pihak itu adalah pemilik atas satu aset bersama, tapi tetap digunakan jaminan. Nah, ketika jaminan hak tanggungan, maka benturan kita adalah ada kreditor dan debitor. Nah, menurut Bapak nih, kalau sebagai praktisi, yang Bapak inginkan adalah apakah kita akan menggagas satu payung hukum, entah itu hukum kontrak, entah itu hukum perdata Islam. Sebetulnya kan kita sudah punya KHS, kita sudah punya juga banyak ada fatwa dan sebagainya, atau peraturan-peraturan parsial. Apakah itu yang kita inginkan agar menjawab tadi harmonis hubungan hukum yang ada dengan praktek? Kira-kira kalau kami ingin mendengar pendapat dari praktisi yang diinginkan seperti apa, agar nanti kami juga bisa menggagas apa yang perlu kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rasuti. Berikutnya, mohon sebutkan nama dan singkat ya Pak ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Yani dari Universitas Rasulullah. Seperti sudah tadi dijelaskan oleh Pak Irfan bahwa profit sharing untuk penitip dana di perbankan syariah itu dihitung dari full fund. Biasanya kalau tidak salah, yang koreksinya Pak Irfan, full fund itu dihitung setahun sekali ketika tutup buku. Sehingga sebut saja seorang deposan, dia bisa mengetahui berapa margin yang dia dapatkan dalam 1 tahun itu. Rupanya secara akademis tentunya ini adalah yang ideal. Namun saya secara pribadi justru menerima anuitas. Anuitas itu adalah sejumlah cicilan pokok dan bunganya, seperti kita lihat cicilan mobil dan motor, itu saya bisa dapatkan dari perbankan syariah sebelum saya melakukan transaksi syariah. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghitung margin yang diperuntukkan bagi deposan? Demikian, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak. Ini namanya. oh ya maaf. Nama Syarifah Mahila dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Ini ada 2 pertanyaan Bapak. Yang pertama adalah ini ada praktek nih Pak, deposito. Ini juga ada titipan pertanyaan dari teman, ini sangat belakang, ya aku mewakili. Ada deposito, dijanjikan dari awal diberikan bonus barang di muka. Nah, dalam ketentuan syariah kan tidak boleh dijanjikan dari awal. Nah, ini yang pertanyaannya adalah ini bagaimana menyikapi yang seperti ini? Mohon mungkin pencerahannya. Kami tidak menyebutkan salah satu perbankan berbasis syariahnya, tapi kebetulan Ibu Hajah Mariati teman saya pernah ditawarkan seperti itu. Yang pertama.
Kemudian yang kedua, pertanyaan saya dan Ibu yang bertanya, ini tentang mudharabah Pak, prinsip mudharabah yang kita ketahui dalam KHS itu pengertiannya adalah pemberian perjanjian akad bagi hasil antara pemberi modal dengan yang melakukan kegiatan usaha, yang mana di situ dikatakan adalah bahwa keuntungan dibagi secara nisbah. Nah, kemudian kerugian kan ditanggung oleh pemilik modal, gitu kan Pak ya. Nah, tapi dalam praktek perbankan, rasanya belum pernah banknya mau mengalami kerugian. Nah, ini bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Karena pertanyaan ini sering sekali muncul, terutama ya dari mahasiswa kami, karena kebetulan saya juga mengajar hukum ekonomi syariah. Apakah saya memang belum teliti membaca dasarnya? Nah, ini mohon pencerahan dan penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Pak dari Bu Lastuti Abu Bakar terkait dengan leasing ya, dengan opsi beli. Lalu yang kedua Pak Ahmad Yani dari Pasundan, bagaimana cara menghitung margin kosan, dan yang ketiga dari Bu Sarifah. Terima kasih. Saya akan coba membahas satu tadi Bu Astuti mengenai harmonisasi hukum. Sebetulnya saya sudah bicara harmonisasi hukum itu sejak tahun 2012-2013 juga, bahkan OJK, bahkan ke Mahkamah Agung juga. Jadi memang itu yang dibutuhkan. Nah, konsep secara faktualnya apa sih yang dibutuhkan? Ya kita kalau bisa sih, kalau kita kan terkait banyak masalah akuntansi, masalah pajakan, masalah tentang Bank Indonesia, OJK, ketentuan Mahkamah Agung, KHS, ya, bahkan hukum perdataan sendiri, hukum agunannya, fidusia, kandungan, banyak banget aturan-aturannya, gitu ya. Nah itu yang harus diharmonisasikan. Nah paling saya sih orang praktisi, orang industri biasanya yang cepet yang mana sih? Saya pikirnya spesialis mengenai hukum perbankan syariah, gitu kan, KHS. Dibikin KHS-nya, tapi secara spesialis atur hukum perbankan syariah. Hak tahuannya spesialis kan ke situ, misalnya fidusia ke situ. Terus saya masalah IABT, saya berdebat lama 2 jam sama lawyer masalah ini dijaminkan secara fidusia itu lama mengenai IABT supaya dia bisa memberikan jaminan fidusia. Nah, jadi kalau saya sih ini masukannya saya aja. Untuk konkretnya apa sih harmonisasi hukum ini? Ya nanti kalau bisa bikinlah satu buku macam KHS yang boleh spesialis khusus perbankan syariah yang bisa dalam mengakomodir perbedaan di hukum perdatanya, perbedaan di masa perpajakannya, perbedaan di Indonesia-nya, itu paling cantik ya. Kalau bisa, saya bilang kalau bisa, ini kan urusannya urusan pembuat kebijakan, ya kan? Kalau kita praktisi yang mungkin ada barangnya, kita jalanin, ya. Yang paling cantik sih adalah spesialis, karena kita anggap bahwa kita nggak akan bisa menjalankan syariah secara murni kalau nggak ada spesialis itu, ya. Ya bisa ditingkatkan undang-undang lah, ya kan? Asal para pihak mengerti lah, jangan ujung-ujung ada lawyer yang iseng ngacak-ngacak segala macam, akhirnya timbullah yang kita ibaratnya mati sebelum berkembang perbankan syariah ini, ya. Itu yang sekarang sedang dicoba dijalankan oleh teman-teman kita juga yang sama profesi, sama latar belakangnya sarjana hukum juga seperti kita ya. Yang saya khawatirkan justru nanti kalau ya ada 2 sisi lah kayak solusi mata uang bisa membuat kita dalam adanya cobaan dan ujian kita bisa lebih kuat, lebih bagus, bisa juga mati sebelum berkembang, itu aja ya. Ya kalau bisa sih ada semacam perilaku seperti itu. Dari Pak Ahmad Yani mengenai cara menentukan margin, jadi mungkin saya perlu lebih tambahkan lagi, Afan itu bukan hanya tahunan Pak, tapi bulanan. Karena prinsip bank syariah itu adalah cash basis, pendapatan akhir bulan itu harus real, cashnya berapa ya memang. Ya. Jadi itu bulanan. Bulan ini pendapatannya yang tadi full offer-nya berapa, gitu ya. Itu memang harus dihitung bulanan. Ya, dan dari situlah itu dibagi hasilkan dengan para deposan, yaitu pemilik deposito. Ya, ini bulanan.
Jadi dengan pada saat berakad mudharabah ditetapkan, bisa Pak Ahmad Yani datang ke kantor BSR, kita Bapak Ahmad Yani mau deposito 3 bulan misalnya kan ya. Itu dengan nisbah berapa? Misalnya 40% buat Pak Yani, 60% buat Pak Syariah, BSR misalnya ya. Nanti dihitung sebulan itu total pendapatannya berapa, dibagi buat Pak Yani 40, Pak Syariah 60. Walaupun bukan Pak Yani doang ya, karena ada sejuta nasabah di sini maksudnya. Ya. Masing-masing akan dibagi, ini yang berapa persen, yang 40-60, ada yang 50-50, ada yang 70-30, terserah lah gitu ya. Ada yang misalnya 45-55, tergantung, nah, setiap bulan dibagi ya. Jadi emang bisa naik turun pendapatannya. Jadi bukan tahunan full off-an itu. Ya. Jadi itu kan artinya usaha sudah dijalankan Pak. Usaha sudah dijalankan dan bank sudah punya keuntungan. Sehingga sangat mudah untuk membagikan profit sharing-nya Pak. Ini ada penawaran ke saya secara pribadi. Dia menentukan margin deposito itu di awal Pak. Kita sebelum akad gitu. Mungkin kalau saya ilustrasikan gini, Pak, Bapak mau deposito, ini loh Pak, saya beri marginnya sekian. Sebelum akad Pak, itu masalahnya. Margin, mungkin katakannya adalah, ya ini masalah produk, masalah penjualan, marketing statementnya ya. Mungkin yang dimaksud oleh si marketingnya adalah margin. Mungkin bagi hasil Pak istilahnya. kalau bagi hasil fix Pak, bagi hasil 50-40, 50-nya fix, 40-60-nya bisa ditentukan. Bapak 40, saya 60. Dikonversi ke ya, ekivalen. Iya, ekivalen Pak, dengan bank konvensional. Nah, soal kalau ekivalen ya. Jadi kalau ekivalen mungkin bahasanya adalah ya, bukan ke depan Pak, tapi bisa ke belakang. 3 bulan terakhir bagi hasil kita ekivalen 6%. Gitu. Paham nggak maksud saya? Ngerti Pak, cuma ekvivalennya bukan Ya? dengan bagi hasil 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir bukan Pak. Ya. Ekvivalen dengan bank konvensional. Ya, Itu masalahnya. ya makanya ini hanya bahasa Pak, ya, hanya semantik Pak, cara jualan. Harusnya cara jualan gini, kita berbagi hasil nisbahnya 40 Bapak, 60 Bang. Berdasarkan berbagi hasil ini, ya 3 bulan terakhir itu ekivalen yang diterima nasabah 6%, ya kan? Jadi diharapkan kemungkinan ke depan 6% juga. Gitu. Jadi harus lihat sejarahnya. Sejarah 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir itu ekivalen, ya kan? Setara dengan 6%, misalnya, ya, gitu, ya. Jadi kemungkinan ke depan dia nggak jauh-jauh lah dari 6%. Tapi harusnya nggak bisa janji Pak Bapak akan dapat 6%. Nah, mulai itu ngomongnya harusnya cara jualannya seperti ini. Bapak akan dapat disbang 40%, Bapak 60%. Berdasarkan track record 3 bulan terakhir, ya, yang Bapak dapatkan, yang Bapak akan dapatkan itu ekivalen dengan 6%. Itu jualan seperti itu. Ya. Baik Pak. Bisa Pak ya, Pak Yati ya. Jadi itu masalah jualan aja. Ada semantiknya sendiri marketing. Dari Bu Sarifah juga, boleh nggak sih kalau orang deposan kemudian dijadiin hadiah? Ya boleh-boleh aja Bu, asal hadiah itu tidak dikaitkan dengan depositonya. Maksudnya gini, kalau di bank konven, Ibu menabung 1 miliar dan ditahan 1 tahun, Ibu akan dapat motor, misalnya. Kalau Ibu narik duitnya, motornya ditarik, ya. Kalau di bank syariah nggak boleh, ya. Ya sama aja misalnya Bapak Agung datang ke BSM, buka deposito, Pak ini ada hadiah saya kasih payung ya Pak. Ya udah kasih hadiah selesai, gitu. Nggak dikaitkan dengan transaksinya, ya kan? Pak Agung mau narik kek, mau apa terserah, payungnya nggak boleh narik lagi. Itu payung, kan? Ya. Tapi intinya kayak gitu Bu, boleh aja, asal tidak dikaitkan dengan depositonya atau dengan pensimpanannya itu ya. Nah, saya bisa datang ke bank, saya mau deposito 1 miliar. Mau bank dikasih, Pak saya kasih motor ya. Ya udah saya terima, boleh. Tapi deposito kan pasti ada jangka waktu. Ini jangka waktu lah ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kan ya. Ya terus nggak masalah kan?
Mudarobah kan ada rukun mudarobah, salah satunya adalah periode waktu, ya kan? Ada periode waktu, ya kan? Jadi motor itu hampir mirip dengan pagi itu dari basic. Ya, kan hanya benda, beda motor ngapain dari ganti aja bu, mau ganti rumah, mau ganti bulan, mau ganti satelit, benda aja, ya kan? Ini kan hanya bendanya. Ya. Kalau di depan tetap disampaikan, Pak. Kalau di depan sampaikan, Pak sampean kalau deposito 5 miliar, mobil apa? Karena orang tinggal negosiasi asal tidak tertulis di akadnya Pak, maksudnya kan? Tidak tertulis bahwa Anda berlomba-lomba 5 miliar, deposito dapat mobil, enggak tertulis. Termasuk akad siri ya? Ya, tanda terima kasih. Oh, yang masalah laba rugi, kerugian. Yang benar. Beda musyarakah dan mudarabah tadi yang saya gambarkan musyarakah. Kalau musyarakah kalau ada kerugian maka ditanggung oleh porsi masing-masing pihak. Kalau mudarabah kan saya rumahnya sama satu orang, yang punya duit satu orang. Berarti yang rugi ya satu orang juga, ya kan? Tapi dalam prakteknya, ya kan, untuk yang mudarabah atau musyarakah, sebetulnya kalau Ibu Syarifah membaca fatwa terakhir ya. Nah, fatwa terakhir dari SN MUI nomor 114 tahun 2017 ya. Gitu. Memang berbeda seperti Malaysia. Kalau Malaysia namanya musyarakah itu memang dari ini riba ya, ya. Tapi di Indonesia kerugian itu bisa kita recovery, bisa kita minta balik, ya kan? Ya. Apabila terjadi ta'addi itu pelanggaran oleh nasabah, ya kan? Ya. Ada mukhalafatus syurut, breach of contract, nasabah melanggar akad. Misalnya gini, bahwa untuk selama mudarabah ini nasabah wajib memberikan laporan usaha setiap 3 bulan, misalnya. Dengan akadnya ngomong gitu. Ternyata nasabah tidak melakukan itu, maka dia namanya breach of contract, mukhalafatus syurut, ya. Kalau terjadi kayak gitu, bisa dimintakan balik modal lagi ke bank, ya. Dimungkinkan seperti itu. Ya. Jadi nggak serta-merta karena nasabah tidak bayar uang, tidak bayar kewajibannya, kemudian dia tidak bisa eksekusi, ya. Nah, kalau usaha gagal, pure usaha gagal, oke, ya. Bukan karena kelalaian, ya. Gitu. Makanya itu nanti pengadilan agama yang akan membuktikan nasabah ini tidak bayar karena kelalaian atau karena gagal usaha. Misalnya ini kita ngasih pembiayaan ke eksportir konveksi, ekspor ke misalnya Amerika. Nah, ternyata Amerika nggak butuh konveksi, kemudian Amerika nggak butuh konveksi atau tertutup ekspor dari Indonesia, ditutup ekspornya, itu gagal usaha. Ya kan? Tapi kalau misalnya di akad mudarobahnya, saya kasih pembiayaan mudarobah untuk ekspor pakaian ke Amerika, pakaiannya berupa kaos. Ternyata yang diekspor celana, dibikin celana. Akhirnya nggak laku di Amerika. Nah itu namanya mukhalafatus syurut. Ya, dia breach of contract. Maka itu bisa kita eksekusi agungan. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu karena terbatasnya waktu, sekali lagi mohon maaf. Tentunya tadi merupakan lontaran bagus dari narasumber ya. Banyak PR yang kita tadi sempat dibuka, makanya itulah fungsi kenapa kita perlu adanya penataan. Nanti kita akan banyak mengelaborasi melalui berbagai penelitian yang nanti kita bisa juga sosialisasikan kepada masyarakat. Saya rasa itu Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi karena terbatas waktu. Kita beri plus untuk terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan kepada Bapak Irfan Lesmana untuk menerima penyerahan cindera mata, dan yang akan menyerahkan cindera mata mohon maaf adalah Bapak Dr. Muhammad Hafid SHMKM. Untuk menyerahkan kami mohon kepada Ibu Dr. Dumala Dewi SHMRM, kami persilakan.
Kami mohon berbuka lagi kepada Ibu peserta. Terima kasih. Dan dengan berakhirnya sesi ketiga pada hari ini, maka berakhirlah penataran hari pertama kita pada hari ini. Namun setelah ini ada pengumuman dari panitia. Yang pertama bahwa penataran hari kedua besok akan kita mulai tepat pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, penataran hari kedua besok akan kita mulai tepat pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini akan dilanjutkan dengan rapat anggota APIC sekaligus refleksi 3 tahun APIC. Kami mohon kepada para anggota APIC untuk tetap tinggal di ruang sidang utama, dan tidak hanya untuk anggota, mungkin juga yang berminat untuk bergabung dengan APIC, kami mohon untuk tetap tinggal di tempat karena akan dilanjutkan dengan rapat anggota APIC. Waktu kami serahkan kepada Bapak Baiduli. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk lihat sebentar dengan berdiri ya. Berdiri. Ini adalah santai untuk keluarga, namanya asosiasi. Ya, kalau di sini bisa berdiri dan sebagainya untuk menghilangkan kepenatan dalam kegiatan hari ini.